Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Dan sekarang di tanganku ini ada Xiaomi dengan seri Mi 6X atau kode namanya adalah Wine. Handphone ini masih menggunakan stok ROM atau MIUI versi original untuk Mi 6X, yaitu MIUI versi 11. Tetapi ini adalah MIUI versi Cina. Jadi untuk Mi 6X ini tidak ada MIUI versi global resminya. Mungkin jika ada versi global berarti versi distributor atau ROM abal-abal. Kita akan mencoba untuk menggantinya ke ROM dengan berbahasa Indonesia ROM-nya. Dan sebelumnya pastikan dulu Xiaomi Mi 6X ini sudah harus ter-unlock bootloader-nya. Tandanya jika kita restart di bagian bawah layarnya ada keterangan unlocked seperti ini. Berarti Xiaomi Mi 6X ini sudah ter-unlock bootloader-nya dan siap kita ganti ROM-nya ke ROM yang ada bahasa lengkapnya termasuk bahasa Indonesia. Kemudian cara lain untuk mengetahui status bootloader-nya adalah masuk ke menu opsi pengembang. Sebelumnya kita aktifkan dulu opsi pengembangnya dengan cara kita klik MIUI versionnya beberapa kali sampai muncul keterangan you are now a developer seperti ini. Kemudian kita bisa kembali dan masuk ke bagian additional setting. Kemudian masuk ke menu developer option atau opsi pengembang. Dan perhatikan pada bagian unlock status, di sini keterangannya adalah this device is unlocked. Yang artinya bootloader-nya sudah full terbuka. Sudah ter-UBL, sudah terbuka bootloader-nya. Sekarang kita letakkan dulu handphonenya dan kita menuju ke tampilan komputer. Kita sudah siapkan filenya di sini. Ada 3 file yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah minimal ADB and Fastboot. Ini kita gunakan untuk menginstal custom ROM dan juga custom recovery-nya. Kemudian yang kedua ada custom recovery. Di sini kita menggunakan Pitch Black Custom Recovery. Kemudian yang ketiga ada custom ROM Pixel Experience. Kita gunakan custom ROM ini karena hanya ROM ini yang paling smooth untuk Mi 6X dan juga dengan pilihan banyak bahasa. ROM lain mungkin ada yang lebih smooth tetapi bahasanya terbatas di Inggris dan bahasa lainnya saja, tidak ada bahasa Indonesianya. Kemudian kita install langsung aja untuk minimal ADB and Fastboot-nya, kita double klik, kemudian double klik lagi isinya. Kemudian kita install file di dalamnya, ada minimal ADB and Fastboot versi 1.43.exe. Kemudian bisa kita klik next terus saja untuk proses installnya sampai dengan selesai. Kita pilih create a desktop icon, kemudian next dan install, kita tunggu. Kemudian untuk launch otomatis kita centang dan klik open. Sekarang langsung terbuka, seperti inilah bentuk atau interface dari minimal ADB and Fastboot-nya. Nanti akan kita gunakan untuk menginstal custom ROM dan juga custom recovery-nya. Kemudian kalau sudah terinstall minimal ADB and Fastboot ini, sekarang kita buka folder hasil instalannya. Dia berada di drive C. Jadi kita buka dulu di PC atau My Computer, kemudian masuk ke drive C. Di sini aku menggunakan Windows 10, namanya adalah Windows 10C, dan masuk ke folder program files x86. Kemudian cari folder dengan nama minimal ADB and Fastboot, kita buka. Kemudian kita akan mengkopikan file berikutnya. Ada Pitch Black Recovery dan juga Pixel Experience Custom ROM. Kita klik kanan copy, kemudian pastekan ke folder minimal ADB and Fastboot. Untuk custom recovery-nya kita menggunakan Pitch Black milik Wired. Jadi Wired itu adalah Redmi Note 5 tetapi support juga untuk Mi 6X ini. Selanjutnya kita bisa mengekstrak dulu untuk file custom recovery-nya. Oke, kita posisikan dulu foldernya. Kemudian lanjut ke langkah berikutnya, kita bisa mengekstrak file custom recovery-nya. Di sini ada Pitch Black ini, kita klik kanan aja. Kemudian kita pilih ekstrak dan kita tunggu sampai proses ekstraknya selesai. Nanti akan muncul beberapa file dan juga folder. Kita bisa masuk ke folder twrp. Di dalamnya ada file dengan nama recovery.img. File ini kita pindahkan atau kita copy, silahkan ya, bisa di cut atau di copy. Kita pilih cut aja. Kemudian kita pindahkan ke folder minimal ADB and Fastboot. Jadi kita keluarkan aja. Kemudian nanti kita akan menginstal custom recovery ini menggunakan minimal ADB and Fastboot. Untuk folder-folder ini sudah tidak kita gunakan, biar tidak mengganggu kita hapus dulu. Kemudian kita bisa langsung untuk menginstal file recovery.img ini menggunakan minimal ADB and Fastboot. Oke, sekarang kita kembali dulu ke handphonenya, kita siapkan ke Fastboot mode. Kita sediakan di sini kabel data yang bagus.
Tidak harus ori nggak apa-apa kabel datanya, yang jelas harus Type C karena Mi 6X ini port USB-nya adalah Type C. Kemudian kalau sudah kita siapkan kabel data, langsung aja bisa kita matikan handphone ini dan kita akses mode fastboot dari handphone ini dengan cara tekan volume bawah dan tombol power sampai muncul logo fastboot di layarnya. Tekan dan tahan terus, jangan lepaskan kalau belum muncul logo fastboot di layarnya. Kalau gagal bisa lepaskan sebentar, kemudian ulangi lagi sampai muncul logo fastboot, baru bisa kita lepaskan kedua tombol tersebut dan kita colokkan kabel data ke handphonenya. Sekarang kita letakkan handphonenya di tempat yang aman, jangan sampai menutupi keyboard, dan kita kembali lagi ke tampilan komputernya. Untuk menginstal custom recovery, kita perlu pastikan lagi status bootloader dari handphone ini. Kita akan cek dari awal ya. Kita bisa ketikkan komen fastboot spasi the features, kita cek apakah handphone ini sudah terbaca oleh komputer atau belum. Jika sudah muncul serial fastboot seperti ini, berarti handphone sudah terbaca. Selanjutnya kita bisa cek status bootloader dari handphone ini dengan mengetikkan komen fastboot spasi OEM spasi device minus info, DEVICE minus info, begitu tulisannya. Kemudian bisa kita tekan enter. Jika ternyata hasilnya violet seperti ini, berarti ada gangguan antara handphone ke PC. Koneksinya tidak terhubung. Dan ternyata di bagian layar handphonenya ada keterangan please indicate to shutdown. Kita coba untuk cabut lagi kabel datanya, kita ulangi lagi handphone ini masuk ke fastboot mode. Kemudian bisa kita rubah colokan portnya, bisa ganti ke colokan port lain di komputer atau di laptop. Kemudian kita coba lagi untuk menghubungkan handphone ke komputer. Kita tunggu sebentar ya, mudah-mudahan koneksinya stabil setelah kita pindah colokannya. Dan kita bisa mengakses fastboot mode lagi dengan langsung aja mematikan handphone ini, kemudian masuk ke fastboot mode, menekan volume bawah dan tombol power sampai muncul logo fastboot di layarnya. Oke, kita coba lagi ya, tekan volume bawahnya dulu, kemudian tekan tombol power dan kita tunggu sampai muncul logo fastboot di layarnya, baru kita lepaskan kedua tombol tersebut dan kita colokkan lagi kabel data ke handphonenya. Untuk mengetikkan komen sebelumnya, kita bisa percepat dengan mengklik panah ke atas pada keyboardnya. Kemudian kita bisa langsung aja tekan enter dan perhatikan di sini, pada baris kedua ada keterangan device unlocked-nya adalah true, yang artinya handphone ini sudah full terunlock bootloader-nya. Kalau sudah tahu status bootloader-nya dan sudah full terunlock bootloader, kita bisa langsung flash file recovery.img untuk menginstal custom ROM di Mi 6X ini. Untuk komennya kita gunakan dan kita ketikkan aja langsung fastboot spasi flash spasi recovery spasi nama file recovery-nya. Tadi kita dapatkan file recovery dengan nama filenya adalah recovery.img. Tinggal kita ketikkan aja recovery.img, kemudian kita tekan enter. Kita tunggu sebentar sampai proses flashingnya selesai. Kalau sudah menunggu lama tetap tidak ada keterangan di bagian bawahnya, mungkin koneksi handphone ke komputer mengalami error lagi. Kita bisa cek dulu koneksi kabel ke handphonenya, kita bisa rapatkan lagi atau bisa kita lepas sebentar kemudian kita colokkan lagi. Dan kita ulangi untuk mengetikkan komennya biar cepat, langsung aja kita tekan panah ke atas pada keyboard, akan muncul komen yang kita ketikkan sebelumnya, kemudian kita tekan enter. Ternyata di sini masih error ya, keterangannya violet juga. Kita bisa lepaskan dulu kabel datanya, ternyata errornya yang muncul ini sama dengan yang sebelumnya, muncul tulisan di bagian atas handphonenya please indicate to shutdown. Kita ulangi lagi masuk fastboot, tekan volume bawah dan tombol power, kemudian colokkan lagi kabel data ke handphonenya. Kita tekan panah ke atas pada keyboard dan tekan enter lagi. Perhatikan masih tetap violet juga, muncul keterangan please indicate to shutdown. Kita bisa mengulangi, menyalakan dulu handphonenya, kemudian kita ulangi lagi, mencolokkan kabel datanya, kita pindahkan ke port yang lainnya. Ulangi lagi masuk fastboot mode, tekan volume bawah dan tombol power, kemudian colokkan lagi kabel data ke handphonenya. Kita bisa tekan lagi tombol panah ke atas di keyboard dan tekan enter. Kita tunggu, ternyata di sini oke ya hasilnya, tidak error tetapi sudah writing recovery oke dan finish.
Kemudian kita bisa ketikkan komen selanjutnya untuk masuk ke recovery mode dengan komen fastboot spasi boot spasi boot, kemudian spasi nama file recovery-nya tadi adalah recovery.img. Kemudian bisa kita tekan enter lagi, mudah-mudahan tidak error lagi ya, kita coba sekarang. Dan ternyata oke ya, bisa finish, kemudian handphone akan otomatis restart dan langsung masuk ke recovery mode pitch black seperti ini. Sekarang yang akan kita lakukan adalah menunggu proses loading dari tampilan recovery pitch black ini sampai muncul tampilan menu-menunya. Kemudian kita cek nanti apakah langsung bisa terbaca memori internalnya atau handphone ini meminta format data terlebih dahulu sebelum menginstal custom ROM-nya. Bisa kita lepaskan dulu kabel datanya, kemudian kita tunggu sebentar. Dan ternyata setelah proses loadingnya selesai, ada tampilan enter password seperti ini. Berarti kita harus melakukan format data di handphone ini. Karena memori internal dari Mi 6X ini tidak bisa terbaca oleh custom recovery pitch black ini. Kita klik menu install, di sini tidak ada folder-folder dari memori internal alias tidak terbaca. Kita akan lakukan wipe data, kita klik wipe. Kemudian di sini kita pilih menu format data. Kemudian sesuai keterangan di bagian atasnya ini kita diminta untuk mengetikkan yes, kemudian enter. Dan kita tunggu proses format datanya sampai dengan selesai. Kalau sudah selesai, kita bisa kembali ke tampilan awal menu recovery-nya dan kita pilih menu reboot. Pilih menu recovery, di sini jangan pilih menu swipe ya, kita pilih menu do not install aja. Handphone akan otomatis restart, kemudian tampil kembali ke pitch black recovery seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat permanen custom recovery pitch black ini dengan metode ADB set load. Kita bisa masuk ke menu advance, kemudian kita pilih lagi menu ADB Sideload. Kita akan gunakan menu ini untuk menginstal file recovery-nya. Klik ADB Sideload, kemudian kita swipe to start set load-nya. Kemudian kita hubungkan lagi kabel data ke handphonenya dan kita letakkan handphonenya di tempat yang aman. Dan sekarang kita bisa bergabung lagi dengan tampilan komputer. Untuk menginstal file zip menggunakan ADB set load, kita perlu nama file zip-nya. Untuk custom recovery tadi nama file zip-nya adalah pitch black sekian sampai dengan zip. Ini kita ketikkan semua atau untuk lebih mudahnya kita kopikan aja untuk nama filenya, kita klik kanan kemudian rename. Kemudian bisa kita blok semuanya untuk nama filenya sampai dengan ekstensinya yaitu .zip. Kemudian kalau sudah diblok semuanya kita klik kanan copy dan kita akan coba untuk menginstal file zip tersebut menggunakan metode ADB sideload. Sebelumnya bisa kita unlock screen dulu untuk handphonenya. Tampaknya screennya mati nih, terkunci oleh custom recovery-nya. Kemudian kita coba untuk unlock screen-nya dulu biar proses installnya nanti tampak di layar handphonenya. Kemudian kita ketikkan komen ADB spasi sideload kemudian spasi nama filenya. Untuk cara pastenya cukup kita klik kanan aja mouse-nya, nanti akan tampil nama file name dari pitch black recovery-nya, kemudian kita tekan enter. Dan sekarang tinggal kita tunggu aja proses install dari custom recovery pitch black ini selesai. Jadi ini adalah install custom recovery pitch black untuk membuat permanen. Yang awal tadi belum permanen, sekarang kita permanenkan agar tetap nyantol terus di handphone ini untuk custom recovery-nya. Oke, sekarang sudah selesai ya. Bisa kita kembali lagi ke tampilan handphonenya, kita angkat dulu handphonenya. Kemudian kita bisa lepaskan kabel datanya dan kita kembali ke tampilan awal custom recovery pitch black. Kita bisa tekan tombol home yang tengah. Kemudian kita bisa ulangi reboot to recovery, klik menu reboot, kemudian kita pilih recovery. Kemudian di sini masih tetap kita pilih do not install. Handphone akan otomatis restart kemudian tampil lagi ke custom recovery pitch black seperti ini. Kita tunggu dulu. Kemudian kalau sudah permanen sekarang custom recovery-nya, kita masuk lagi ke menu advance. Kemudian masuk lagi ke menu ADB sideload. Kemudian kita geser lagi ya. Swipe to start sideload. Kalau sudah kita aktifkan ADB sideload-nya, kita hubungkan lagi kabel data ke handphone dan langkah selanjutnya adalah menginstal custom ROM multibahasa. Kita letakkan lagi handphone di tempat yang aman, jangan sampai menutupi keyboard. Kemudian kita bergabung lagi dengan tampilan komputer.
Untuk custom ROM-nya di sini kita menggunakan custom ROM Pixel Experience Plus untuk Wine atau Mi 6X ini. Cara installnya sama dengan install permanen custom recovery yang sebelumnya. Kita bisa mengkopikan file name-nya lagi, karena kalau kita ketik terlalu panjang ya, kita klik kanan aja kemudian rename, kita blok semuanya sampai dengan ekstensi filenya .zip, kemudian kita klik kanan dan kita copy. Selanjutnya untuk komennya masih sama ya, menggunakan adb spasi setlot spasi nama filenya. Kita ketikkan langsung aja adb spasi sideload spasi nama filenya. Untuk mengkopikan nama filenya seperti tadi, kita klik kanan pada mouse-nya, otomatis langsung terpaste. Kemudian bisa kita tekan enter. Sebelumnya bisa kita cek lagi, kita unlock screen-nya dulu biar kita tahu progres install di layar handphonenya. Kita posisikan dulu aja untuk handphonenya, kita pastikan masih terkoneksi dengan bagus dengan komputer, letakkan di tempat yang aman. Kemudian untuk menginstal custom ROM ini yang sudah kita pastekan komennya adb spasi setlot spasi nama file custom ROM-nya, kemudian kita tekan enter. Kita tunggu sebentar. Ternyata di sini ada error ya, untuk daemon not running-nya tidak bisa starting, tidak seperti yang komen sebelumnya, kemudian tidak ada keterangan daemon started successfully. Tetapi di handphonenya ini malah ada keterangan tulisan merah, ada keterangan updater process ended with error 7. Bagaimana cara mengatasi error 7 saat kita menginstal custom ROM di handphone Xiaomi? Tetap tenang, tidak usah panik, selalu ada solusinya di channel Magelang Flasher. Untuk mengatasi error 7 pada saat install custom ROM, kita akan sedikit memodifikasi file custom ROM-nya. Oke, kita sekarang fokus dulu ke file custom ROM Pixel Experience Plus untuk Wine atau Mi 6X ini. Kita akan mengekstrak file custom ROM-nya, kemudian kita akan mengedit sedikit file di dalamnya agar error 7-nya hilang. Kita bisa pilih file Pixel Experience custom ROM-nya, klik kanan, kemudian kita pilih Extracto Pixel Experience Plus Wine. Kita tunggu aja proses ekstraknya sampai dengan selesai, kemudian akan muncul sebuah folder hasil ekstrakan dari custom ROM Pixel Experience ini. Di dalam folder ini akan banyak sekali folder dan file. Ada satu file yang butuh kita edit agar error 7-nya ini hilang. Oke, kita tunggu dulu proses ekstraknya sampai dengan selesai. Kemudian kalau sudah selesai proses ekstraknya, akan muncul sebuah folder dengan nama Pixel Experience Plus ini. Dan untuk custom ROM yang sebelumnya bisa kita hapus, klik custom ROM-nya, kemudian tekan tombol delete aja di keyboardnya. Sekarang kita buka folder hasil ekstrakannya. Kemudian di dalamnya ada folder dengan nama meta.inf, kita buka. Kemudian ada folder com, kita buka. Kemudian masuk lagi ke folder Google. Masuk lagi ke folder Android dan di dalamnya ada file dengan nama updater script. Kita klik kanan dan kita open menggunakan Notepad++. Kemudian di sini kita hapus baris teratas, di atasnya baris UI print. Jadi yang kita hapus adalah semua baris di atasnya UI print. Jika ada satu baris kita hapus satu aja, jika ada dua baris kita hapus dua baris di atas UI print. Kemudian bisa kita klik simpan atau save dan kita close untuk Notepad++-nya. Selanjutnya kita kembali ke folder hasil ekstrakan dari Pixel Experience custom ROM-nya tadi. Semua filenya ini kita blok. Kemudian kita kompres lagi ke zip dengan cara klik kanan setelah kita blok, kemudian kita pilih add to archive. Kemudian untuk arsip formatnya kita pilih zip, kemudian kita klik OK dan kita tunggu aja proses kompres ke zipnya ini selesai. Dan selanjutnya nanti kalau sudah selesai terkompres ke zip akan muncul sebuah file dengan nama Pixel Experience Plus Wine dengan format filenya adalah zip. Kemudian nanti kita akan install lagi menggunakan metode adb setlot, menggunakan minimal adb and fastboot lagi. Untuk komennya masih sama dengan yang kita gunakan tadi, yaitu adb setlot spasi nama file custom ROM Pixel Experience.zip-nya. Metode ini juga bisa digunakan untuk semua custom ROM yang mengalami error install error 7 tadi ya. Kemudian bisa dilakukan cara yang sama, editnya juga sama, ekstrak dulu custom ROM-nya, masuk ke folder meta.inf, folder Android, folder Google, kemudian di dalamnya ada file dengan nama updater script. Kita buka menggunakan Notepad++ dan kita hapus baris di atas UI print seperti yang tadi.
Kita tunggu sebentar, ini sudah hampir selesai untuk proses kompres menjadi file zip-nya. Kalau sudah selesai, akan muncul sebuah file dengan nama pixelexperience.zip karena kita gunakan custom ROM Pixel Experience. File custom ROM-nya sekarang sudah jadi lagi ya, sudah kita edit, kemudian akan kita pindahkan ke folder minimal ADB Investboot. Klik kanan, kita pilih cut, kemudian kembali ke folder minimal ADB Investboot dan kita pastekan di sini di folder minimal ADB Investboot. Kalau sudah dipaste, untuk folder hasil ekstrakannya tadi, bisa kita hapus dulu. Pilih aja foldernya, kemudian tekan tombol delete di keyboard. Dan sekarang kita lanjut untuk menginstal custom ROM yang sudah kita edit. Masuk lagi handphone ke mode ADB set load ya. Kita pilih advance, kemudian ADB set load, kemudian swipe to start ADB set load. Kalau sudah ready, kita bisa ketikkan komen yang sebelumnya tadi kita ketik. Kita ulangi dulu aja untuk mengcopy name filenya, klik kanan kemudian rename dan kita blok semua file name-nya sampai dengan extensi.zip, kemudian copy dan kita kembali ke program atau ke aplikasi minimal ADB Investboot-nya. Ketikkan lagi komennya ADB spasi setload sideload kemudian spasi file name untuk custom ROM-nya. Untuk pastenya kita tinggal klik kanan aja pada mouse, akan langsung terpaste nama file custom ROM-nya yang sudah kita copy tadi. Selanjutnya bisa kita tekan enter dan kita lihat sekarang apakah berhasil. Kita tekan enter. Kemudian ada keterangan di sini serving Pixel Experience plus Wine dan ada progress install, ada persentase yang jalan di situ. Kita tunggu aja progress installnya sampai dengan selesai, sampai dengan persentase yang berjalan itu menjadi 100% atau sampai dengan done. Kita letakkan dulu handphonenya dan kita tunggu proses install custom ROM-nya menggunakan metode ADB setload ini selesai dan sempurna. Untuk durasi install custom ROM ini kadangkala tidak sampai 100% untuk persentasenya. Bahkan mungkin di bawah 50% sudah done dan handphone sudah terinstall custom ROM. Kita tunggu aja, mudah-mudahan nggak sampai 100% sudah done dan kita bisa melakukan setup custom ROM-nya. Oke, ternyata seperti yang aku bilang tadi ya, di 47% sudah done. Sekarang handphone ini sudah selesai menginstal custom ROM. Kita akan kembali ke tampilan handphonenya untuk melakukan setup masuk ke custom ROM yang sudah kita install. Oke, sekarang bisa kita lepaskan dulu kabel datanya. Kemudian di sini kita bisa kembali ke menu awal dulu dari custom recovery pitch black ini. Kemudian kita pilih menu wipe. Kemudian kita sweep to factory reset. Kalau sudah selesai, bisa kita pilih menu reboot system. Kemudian di sini masih kita pilih menu do not install dan handphone akan otomatis restart. Kita tunggu sebentar. Jika muncul tampilan logo Google seperti ini, berarti handphone sudah melakukan booting ke custom ROM Pixel Experience yang kita install tadi. Tetapi jangan senang dulu, kita bisa letakkan dulu handphonenya, kita tunggu proses loadingnya sampai dengan selesai. Jika ternyata sudah loading 1 jam lebih masih di logo G, berarti boot loop dan Anda harus melakukan wipe ulang atau menginstal ulang custom ROM-nya. Jika sudah muncul logo warna-warni dan welcome screen seperti ini, berarti handphone sudah dono. Sekarang handphone ini memiliki ROM baru dengan pilihan bahasa yang banyak di sini. Kita bebas pilih bahasa apapun termasuk Indonesia sudah tersedia. Karena di versi ROM originalnya atau stok ROM-nya MIUI untuk Mi 6X ini memang tidak ada ROM resmi versi global, yang ada hanya versi Cina stable aja. Jika ada versi global untuk MIUI, kemungkinan itu adalah ROM porting atau ROM distributor atau ROM abal-abal. Setelah setupnya selesai, handphone langsung bisa masuk ke tampilan menu. Jika kita lihat interface dari ROM-nya, kita jadi ingat kembaran dari Mi 6X ini, yaitu seri Mi A2 yang menggunakan ROM Android One juga. Di sini Pixel Experience base OS-nya memang Android One, jadi tampilannya mirip dengan Mi A2 seperti ini. Kita cek dulu IMEI-nya, kita bisa dial ke bintang pagar 06 pagar, dan ternyata IMEI 1, IMEI 2 aman, semuanya muncul. Sekarang handphone ini sudah memiliki
ROM global. Walaupun hanya custom ROM, tetapi paling tidak user senang karena ada pilihan banyak bahasa di ROM yang kita gunakan ini. Kemudian terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan untuk Anda yang menonton tutorial ini sampai dengan selesai. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Ingat tetap jaga harga servisan. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher, dan akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tentu saja mantap jiwa jadi nota.